Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah SSM Hum. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi sastra Inggris, jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Haloleo. Sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Sastra Pesisir, yang juga merupakan mata kuliah kekhasan program studi sastra Inggris. Sesuai dengan kurikulum program studi sastra Inggris, mata kuliah ini merupakan jenis mata kuliah wajib yang dapat dipilih oleh mahasiswa pada semester 5 dengan kode mata kuliah NDY 65060 yang memiliki bobot SKS sebanyak 3 dan terbagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada dasarnya, mata kuliah ini bertujuan untuk mengenalkan sastra pesisir di Sulawesi Tenggara dan Amerika atau Inggris, agar mahasiswa dapat mengenali makna dan fungsi karya sastra sebagai media untuk menggali dan berbagai kearifan lokal dan membandingkannya. Berdasarkan pada RPS yang telah divalidasi oleh Koordinator Program Studi Sastra Inggris, mata kuliah ini memiliki 4 CPL. Yang pertama, menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, percaya diri, disiplin, beretika, taat hukum, kewirausahaan, peduli lingkungan, dan menghargai keanekaragaman sosial. CPL nomor 2 yaitu mampu memanfaatkan media dan teknologi sebagai bagian dalam rangka pembelajaran dan penelitian bidang bahasa, sastra, dan budaya. CPL nomor 3 yaitu mampu mengemukakan gagasan berupa karya tulis ilmiah atau karya kreatif yang bersumber dari fenomena bahasa, sastra, budaya dalam bahasa Inggris secara independen atau berkelompok. Dan CPL yang keempat adalah mampu mengkaji perkembangan fenomena kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan di masyarakat untuk memahami keberagaman perspektif dan gagasan kritis di era global dan digital. Adapun CPMK yang dibebankan pada MK ini antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu memahami hakikat sastra pesisir yang berada di Sulawesi Tenggara dan Inggris atau Amerika. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis karya sastra pesisir di Sulawesi Tenggara dan Inggris atau Amerika melalui perbandingan nilai-nilai kekayaan sebagai fenomena sosial. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menginterpretasikan dan menyebarluaskan kekayaan sastra pesisir Sulawesi Tenggara dengan perbandingan karya sastra Amerika atau Inggris. Adapun sistem pembelajarannya, yang pertama, penyampaian materi. Materi pembelajaran disusun sesuai dengan bahan kajian yang telah ditetapkan dalam RPS. Penyampaian materi dilakukan oleh dosen melalui pemaparan konsep-konsep dasar dan teoritis mengenai sastra pesisir. Yang kedua, pembelajaran interaktif yang dilaksanakan dengan menggunakan teori project-based learning yang disesuaikan dengan karakteristik materi pembelajaran sastra pesisir. Implementasi model pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan diskusi kelas, tanya jawab, presentasi mahasiswa, dan penugasan proyek kelas dengan output berupa karya tulis ilmiah yang diterbitkan. Dan yang ketiga, penilaian atau assessment. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melakukan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa. Sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan untuk mengukur tingkat ketercapaian CPMK pada akhir periode semester yang dapat berupa penilaian hasil proyek, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Komponen penilaian terdiri atas partisipasi dan keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran dan presentasinya disesuaikan dengan bobot capaian mata kuliah sesuai dengan CPMK yang ditetapkan. Berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah sastra pesisir pada pertemuan ketiga dengan materi perbandingan sastra pesisir dan ragam sastra pesisir Sulawesi Tenggara dan Amerika. Mari kita simak bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Welcome to my class, which is sastra pesisir ya.
Hari ini alhamdulillah kita memasuki pertemuan ketiga dan insya Allah kita akan membahas atau tema bahasan kita pertemuan ini kita akan mencoba menjelaskan perbandingan sastra pesisir, ragam sastra pesisir yang ada di Sulawesi Tenggara dan yang ada di Amerika atau Inggris. Tapi untuk tugas kali ini kita akan coba mengambil yang Amerika ya. Tapi sehat semua kah? Alhamdulillah. Sebelumnya kita absen dulu ya. Vini Alvina, Cici Cahyani, Muhammad Rifaldi, Muhammad Rizal, Ahmad Dhani, Andre Pamungkas, Mirsyal, Rian Hidayat, Herdin, Adam. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, karena saya izin berdiri boleh ya? Karena hari ini kita akan membahas tugas mandiri yang sudah kalian baca. Dan untuk referensi, dan kita akan menggunakan sastra bandingan sebagai teorinya. Untuk referensinya sudah ada di Google Classroom ya. Boleh dicek. Nah, tapi sebelum kita masuk ke bagaimana itu sastra bandingan, kita akan brainstorming dulu siapa yang masih ingat pertemuan kita di minggu sebelumnya terkait kenapa kira-kira sastra pesisir itu bisa menjadi benang merah dalam dalam membandingkan dua karya. Siapa? Mirsyal. Karena pengalaman hidup dan juga nilai-nilai sosial dan budaya yang terdapat di wilayah pesisir itu cenderung menghasilkan banyak tema-tema yang bersifat universal, beragam, kreatif. Karena di wilayah pesisir itu kan pantai itu seringkali menjadi titik temu antara beragam budaya, menentukan imigrasi atau perdagangan. Makanya kebanyakan karya yang berasal dari wilayah pesisir itu lebih kreatif, lebih inovatif dan menarik. Dan karena dia itu mengambil banyak sumber dan referensi yang seringkali menjadikan perbandingan terhadap karya-karya sastra lainnya. Oke, thank you Mirsyal. Plus 50 untuk Mirsyal ya. Nah, jadi kenapa sastra pesisir itu bisa jadi benang merah untuk perbandingan karya? Karena dia pesisir ya sebagai geografis ataupun sebagai sebuah konteks, sebagai sebuah nilai itu merupakan sesuatu yang universal. Nanti kita akan buktikan sama-sama dari hasil diskusi kalian, apakah betul dia universal atau tidak ya. Apakah betul nilai-nilai pesisir yang ada di Sulawesi Tenggara itu sama dengan yang ada di Amerika. Ya, kita akan lihat. Kalau memang dia sama, berarti ya memang dia memiliki ciri-ciri atau sifat yang universal. Tapi sebelum kita masuk membahas tugas mandiri, let me give you a little bit introduction ya. Jadi, kelihatan? Oke. Jadi, melalui sastra pesisir, berbagai pengalaman masyarakat pesisir, mulai dari relasi manusia dengan alam, aktivitas pelayaran dan perdagangan, hingga nilai-nilai sosial dan budaya dan spiritual itu direpresentasikan dalam bentuk cerita rakyat atau karya sastra. Ya, jadi itu yang direpresentasikan nilai-nilai sosial. Nah, teorinya kita bisa memakai Saussure tahun 2006 bahwa sebenarnya sastra bandingan itu tidak lagi dibatasi oleh batas negara atau bahasa, ya. Bisa saja misalnya kalau kita mau mengambil karya sastra dari Sulawesi Tenggara yang menggunakan bahasa daerah, itu juga tidak apa-apa. Karena bisa saja dia tetap memiliki nilai-nilai universal di dalamnya yang bisa diperbandingkan. Nah, dalam konteks kajian komparatif, sastra pesisir Sulawesi Tenggara dan Amerika menawarkan ruang yang menarik untuk dikaji. Kalau tadi Mirsyal sudah bilang, karena banyak lumayan diverse nilai-nilai pesisir ya, karena jadi titik temu orang-orang dari berbagai latar belakang kehidupan. Keduanya memiliki kesamaan dalam menjadikan laut sebagai elemen sentral yang membentuk kehidupan masyarakat. Oke? Kekhasan. Nah, di sisi lain, masing-masing memiliki kekhasan yang mencerminkan latar sejarah, budaya, dan ekologi yang berbeda.
Sastra pesisir Sulawesi Tenggara berakar pada tradisi lisan masyarakat maritim seperti suku Bajo, Bugis, Muna, Buton, dan Tolaki. Sedangkan sastra pesisir Amerika atau Inggris berkembang dalam konteks sejarah, kolonisasi, migrasi, perdagangan. Ada yang tahu mitos-mitos laut di Sulawesi Tenggara? Ada? Ya, Rian ya. Oke. Jadi kalau di kampung halaman saya itu kata-kata orang tua itu kita tidak boleh bahasa kasar atau bahasa kotor di tengah-tengah laut karena itu bisa membuat penunggunya marah. Penunggu laut. Nah, oke. Berarti di laut ada mitos, ada yang menjagat. Ya. Istilahnya ada penunggu laut ya bahasa daerah di sini. Ada yang tahu kalau mitos budaya barat? Ya, namanya? Rivaldi. Kalau untuk mitos dari wilayah dari budaya barat itu ada beberapa yang saya tahu, contohnya seperti Kraken. Kraken dia itu saya seperti gurita yang kalau cuacanya saya sedang buruk sekali, jadi kayak ada petir dan lain-lain. Itu kadang kalau misalnya kalau pelaut dulu biasa kalau melihat tentakel besar itu adalah Kraken gitu. Oke, jadi dia kayak jin laut juga ya? Jin laut atau penunggu laut ya? Berarti mirip-mirip dengan yang di kampungnya Rian, ada penunggunya. Cuman kalau di Rian kan tidak ada bentuknya ya. Kalau di mitologi budaya barat, dia ada bentuknya, kraken. Tapi intinya sama-sama sesuatu yang ditakuti di laut ya. Oke, berarti kita mulai menemukan satu kesamaan ya. Satu di Amerika, satu di kampungnya Rian di mana? Di Bombana. Di Bombana, jauh sekali. Nah, kita akan masuk ke core discussion. Kemarin sudah ada tugas mandiri yang saya kasih, ada kelompok yang membaca The Old Man and the Sea, dan ada kelompok yang membaca Menyibak Gelombang Pasi Opa. Oke, siapa yang mau berkontribusi menceritakan inti cerita dari The Old Man and the Sea? Kita Oke, namanya? Astrid. Astrid. Oke, silahkan Astrid. The Old Man and the Sea ini bercerita tentang seorang bernama Santiago, seorang nelayan tua yang berasal dari Kuba yang sudah 84 hari tidak mendapatkan ikan. Karena merasa dirinya sial, jadi dia tetap nekat pergi melaut terus hingga akhirnya menombak seekor ikan marlin raksasa yang ukuran itu jauh lebih besar daripada perahunya, sehingga itu membuat dia kesulitan dan harus berusaha melawan ikan ini selama 3 hari dan berhasil mendapatkannya. Naasnya ketika beranjak pulang, ikan hasil tangkapan itu malah diserang oleh hiu yang hingga bersisa ikan atau kerangka ikan saja. Oke, thank you Astrid. Ada yang mau bercerita tentang Menyibak Gelombang Pasi Opa? Ya, Mem. Cici ya? Ya, Mem. Cerita Menyibak Gelombang Pasi Opa itu mengisahkan tentang petualangan seorang pria muda yang latar belakang orang tuanya itu tidak jelas. Dia ditemani sama perempuan hebat begitu, Mem. Dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan harta karun di bawah laut demi orang banyak. Oke, demi orang banyak ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke nilai-nilai sosial atau sosial budaya atau moral masyarakat pesisir yang bisa kalian tangkap di cerita The Old Man and the Sea. Ada yang mau berkontribusi? Saya, Mem. Oke, Vini. Ya. Berdasarkan hasil bacaan yang saya baca, nilai-nilai yang bisa saya dapat dari novel tersebut ialah nilai sosialnya, yaitu adanya keberanian, terus ketekunan, dan kerja keras. Oke, itu ya yang kamu dapat dari si tokoh utama, bukan? Tokoh utama ya. Kalau Menyibak Gelombang Pasi Opa, ada yang mau? Finally, laki-laki ya.
hampir di Jadi ada beberapa pesan moral yang saya dapatkan dalam cerita ini itu ada tiga. Yang pertama itu ada yang pertama itu rela berkorban, yang dimana tokoh utama laki-laki ini berani membahayakan diri dalam sebuah mau demi menyelamatkan harta karun ini. Yang mana harta karunnya akan digunakan oleh demi kesejahteraan masyarakat di situ. Yang kemudian itu kesetiaan dan kerjasama, di mana tokoh laki-laki dan perempuan ini saling bekerja sama demi mendapatkan harta tersebut. Kemudian yang terakhir itu peduli terhadap sesama, di mana tokoh di sini tidak hanya mementingkan keserahannya sendiri, tapi juga mementingkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat sekitar itu. Jadi akan digunakan secara bersama. Oke, thank you. Nah, kita akan masuk ke quick findings kita untuk kita sama-sama bisa menemukan atau menyimpulkan bersama apakah memang ada nilai-nilai yang sama dalam karya The Old Man and the Sea dan dalam karya Menyibak Gelombang Passiopa. Untuk itu saya mau kalian diskusi cukup dengan teman di sampingnya saja ya. Belakang karena 3 orang jadi bisa berembuk bertiga. 5 menit untuk kira-kira mendiskusikan apa saja kira-kira nilai-nilai yang sama dari The Old Man and the Sea dan dari Menyibak Gelombang Passiopa. Kesabaran bilang sama itu Sudah? Oke, sudah ya. Siapa yang duluan mau? Siapa? Cici dan Rian. Siapa? Astrid. Oke, silakan. Apa? Menurut kami kesamaan antara kedua novel ini terlihat di tokoh atau karakter utama mereka, di mana mereka ini cenderung tidak mudah menyerah. Kalau untuk karakter kakek tua yang di novel The Old Man and the Sea itu, dia sudah 84 hari tidak mendapatkan ikan pun masih tetap berjuang pergi melaut sendiri untuk mencari ikan. Kemudian untuk di karakter di novel Menyibak Gelombang Passiopa itu terlihat bagaimana mereka berani demi untuk mendapatkan harta karun itu, mereka berani untuk menyelam ke dasar laut untuk mendapatkan harta karun tersebut. Itu didasari dengan karakter mereka yang tidak mudah menyerah. Oke, ada yang lain lagi? Thank you Astrid dan Rian. Ada? Anyone? Andre? Tekad dan nekat. Tekad dan tangguh. Oke. Tokoh utama memperlihatkan sikap tangguh ya, dengan tekad yang kuat. Ada yang lain lagi? Ya. Keberanian.
tokoh memperlihatkan keberanian. Ada lagi? Kerja keras. Kerja keras dalam karakter tokoh ya. Nah, ada ya ternyata. Kita temukan sama-sama ya. Ternyata quick findings kita bahwa, baik penokohan di Old Man and the Sea dan Menyibak Gelombang Passiopa, tokoh utamanya itu memperlihatkan karakter yang tidak mudah menyerah. Kemudian tokoh utama juga memperlihatkan sikap tangguh dengan tekad yang kuat. Nah, ini juga memperlihatkan keberanian serta kerja keras. Jadi kalau kita lihat 4 penokohan atau 4 nilai-nilai yang bisa kita tarik, yang pertama tidak mudah menyerah, tangguh, berani, dan kerja keras. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira penokohan karakter-karakter di dalam tulisan atau karya-karya yang mengambil tema pesisir itu rata-rata tidak mudah menyerah, kuat, berani, dan memiliki karakter pekerja keras? Karena ada tujuan yang mereka ingin tuju. Karena ada tujuan yang mereka ingin tuju. Thank you. Anyone? Yang hubungannya kira-kira dengan kondisi geografis tempat mereka tinggal, setting fisiknya. Anyone? Itu yang paling dekat dengan lingkungannya, mencari uang, mencari tujuan. Nah, kenapa? Karena mereka dekat dengan lingkungannya yang laut, yang dimana kalau mereka tidak kuat, kalau mereka tidak berani untuk melaut mencari ikan, mereka tidak hidup. Tidak makan. Ya, jadi karakter, kalau kita pikir-pikir ya, di kehidupan nyata pun, kalau kita pikir-pikir, masyarakat pesisir itu rata-rata memang memiliki karakter-karakter seperti ini karena dituntut oleh kondisi geografis tempat tinggal mereka. Ya, kalau mereka tidak berani pergi melaut, siapa yang tahu kondisi laut? Ya, awalnya mungkin pas mulai berlayar baik, tapi kalau lama-lama bermasalah ya. Bermasalah di laut maksudnya. Kelihatan? Oke. Jadi memang ada hal-hal yang membuat karakter itu terbentuk oleh kondisi geografis mereka. Nah, kira-kira menurut kalian, diskusi selanjutnya, apa kira-kira tantangan utama kalau kita mau membandingkan 2 karya sastra? Secara personal aja nih. Banyak-banyak membaca. Harus banyak bacaan. Bagaimana mau membandingkan 2 karya kalau yang kita baca cuma 1? Apalagi? Perluas wawasan. Harus memperluas wawasan ya, untuk melihat nilai-nilai yang direpresentasikan oleh tokoh utama di dalamnya. Ada lagi? Kebudayaan budaya. Budaya. Jadi harus banyak membaca, wawasan harus luas. In order to be able to analyze komparatif literatur, ya. Nah, apa konklusi yang bisa kita tarik hari ini, teman-teman? Bahwa ternyata analisis 2 karya yang berbeda, The Old Man and the Sea dan Menyibak Gelombang Passiopa itu yang telah kita lakukan, mampu memperlihatkan bagaimana sebenarnya masyarakat dari wilayah yang berbeda membangun makna terhadap laut, sekaligus menunjukkan bahwa sastra merupakan cermin hubungan manusia dengan ruang hidup. Oke, ada pertanyaan dulu? Sebelum penugasan mandiri? Atau cukup? Ya? Nah, kita masuk kalau begitu, karena kalian sudah cukup jelas, jadi tugas mandiri kalian untuk pertemuan selanjutnya adalah masing-masing mencari 2 karya yang akan kalian bandingkan. Satu boleh memilih karya dari Sulawesi Tenggara,
dengan tema pesisir ya, atau pulau-pulau kecil, satu dari Amerika atau Inggris, boleh ya. Terus melakukan analisis sederhana saja, ya. Kemudian diupload di Google Classroom sehari sebelum pertemuan ini, yang akan kita diskusikan di pertemuan keempat insya Allah. Oke? Jelas ya? Do I make it? Ya, do I make it clear? Kalau begitu, burung merpati terbang ke taman. Hinggap sebentar di atas papan. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.